Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi kesehatan dan kerahasiaan bank. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vivi Rahayu dengan NPM 2303090063, sesi 23B Program Studi Pendidikan Ekonomi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, yang diampu oleh Ibu dosen Mary Rahmania, MPDE. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kesehatan dan kerahasiaan bank. Pengertian kesehatan dan kerahasiaan bank. Kesehatan bank adalah kondisi bank yang menunjukkan kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara normal, memenuhi kewajiban kepada nasabah, serta mematuhi peraturan yang berlaku. Bank yang sehat mampu menjaga stabilitas keuangan, memiliki manajemen yang baik, serta mampu mengelola risiko dengan efektif. Dalam praktiknya, kesehatan bank sangat penting karena berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat. Jika suatu bank dinilai tidak sehat, maka masyarakat akan ragu untuk menyimpan dana di bank tersebut. Oleh karena itu, setiap bank wajib menjaga kinerja agar tetap stabil dan aman. Yang kedua, kerahasiaan bank. Kerahasiaan bank adalah kewajiban bank untuk menjaga informasi mengenai nasabah, menyimpan dan simpanannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Informasi tersebut hanya dapat dibuka dalam kondisi tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kerahasiaan ini penting untuk melindungi privasi nasabah dan menjaga kepercayaan mereka terhadap bank. Tanpa adanya jaminan kerahasiaan, nasabah akan merasa tidak aman dalam melakukan transaksi atau menyimpan uang di bank. B. Aturan kesehatan bank. Aturan kesehatan bank merupakan ketentuan yang dibuat untuk memastikan bahwa bank beroperasi secara aman, stabil, dan mampu melindungi dana masyarakat. Bank memiliki peran penting dalam perekonomian sehingga harus diawasi dengan ketat agar tidak menimbulkan kerugian bagi nasabah maupun sistem keuangan secara keseluruhan. Di Indonesia, aturan kesehatan bank ditetapkan dan diawasi oleh OJK serta Bank Indonesia. Kedua lembaga ini bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan dan memastikan bank menjalankan prinsip kehati-hatian. Secara umum, aturan kesehatan bank mencakup beberapa aspek utama, yaitu yang pertama, permodalan atau kapital. Bank harus memiliki modal yang cukup untuk menanggung risiko kerugian. Modal ini menjadi dasar kekuatan bank dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak stabil. Yang kedua, kualitas aset. Bank harus mampu mengelola asetnya, terutama kredit, agar tidak terjadi kredit macet. Semakin baik kualitas aset, semakin sehat kondisi bank. Yang ketiga, manajemen. Bank harus dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Manajemen yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang keempat, rentabilitas. Bank harus mampu menghasilkan keuntungan secara stabil. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan dan pengembangan usaha bank. Yang kelima, likuiditas. Bank harus mampu memenuhi kewajiban jangka pendek seperti penarikan dana oleh nasabah. Likuiditas yang baik menunjukkan bank dalam kondisi aman. Dengan adanya aturan ini, bank diharapkan dapat beroperasi secara sehat, menjaga kepercayaan masyarakat, serta mencegah terjadinya krisis keuangan. C. Penilaian tingkat kesehatan bank. Penilaian ini sering dilakukan oleh otoritas pengawasan keuangan seperti OJK di Indonesia untuk memastikan bahwa bank beroperasi dengan aman dan sehat. Penilaian tingkat kesehatan bank adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk menilai kinerja dan stabilitas suatu bank. Penilaian ini biasanya mencakup beberapa aspek utama, diantaranya yang pertama, kualitas aktiva, yaitu menilai kualitas aset yang dimiliki bank termasuk pinjaman dan investasi. Yang kedua, kecukupan modal, mengukur seberapa baik bank dalam menjaga modalnya untuk menutupi potensi kerugian. Yang ketiga, profitabilitas, yaitu mengukur kemampuan bank untuk menghasilkan laba. Yang keempat, likuiditas, yaitu menilai kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kelima, manajemen risiko, yaitu menilai seberapa efektif bank dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang dihadapi. Yang D, pelanggaran aturan kesehatan bank. Pelanggaran aturan kesehatan bank merujuk pada tindakan yang tidak sesuai dengan regulasi dan standar yang ditetapkan oleh otoritas pengawasan. Beberapa contoh pelanggar ini meliputi yang pertama, kekurangan modal, yaitu bank yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan modal dapat dianggap melanggar aturan kesehatan bank.
Yang kedua, pemberian pinjaman berisiko tinggi. Jika bank memberikan pinjaman tanpa melakukan analisis risiko yang memadai, ini dapat menjadi pelanggaran. Yang ketiga, pengabaian prosedur manajemen risiko. Tidak menerapkan prosedur yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko dapat dianggap sebagai pelanggaran. Yang keempat, ketidakpatuhan terhadap regulasi likuiditas, yaitu jika bank tidak memenuhi persyaratan likuiditas yang ditetapkan oleh regulator, ini juga merupakan pelanggaran. Yang terakhir yaitu pelaporan tidak akurat, yaitu menyediakan informasi keuangan yang salah atau menyesatkan kepada regulator dapat diakibatkan sebagai pelanggaran serius. Baik, sekian materi dari saya. Jikalau ada kata salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.